Lanjut lagi tentang semesta. Udah pernah dengar belum nih? Semesta. Jadi, semesta ini biasanya lambangnya pakai S ya. Ya, semesta berarti S gitu. Kalau bahasa Inggrisnya universe, dia lambangnya U. Nah, kalau di bahasa Indonesiain semesta, lambangnya S. Jadi dia ini menggambarkan keseluruhan dari himpunan yang ada. Nggak kebayang ya. Contoh ya. Nah, ini semestanya himpunan nama-nama pahlawan. Himpunan A, himpunan nama pahlawan yang diawali C, huruf C. Misalnya Cut Nyadin, Cut Mutia gitu kan. Terus yang himpunan B, himpunan nama pahlawan yang diawali huruf misalnya T, kayak Tengku Umar, Tengku Ceditiro gitu-gitu kan. Nah, semesta ini adalah yang mencakup semuanya, ya enggak? Dua-duanya ini kan nama pahlawan nih, tapi si A sama si B kan lebih spesifik. Nah, tapi dua-duanya itu dicakup oleh semesta, karena semesta itu isinya nama-nama pahlawan. Jadi mau dia hurufnya depannya A, B, C, T atau yang lain, nah dia semuanya masuk ke dalam semesta. Ngerti nggak nih? Ngerti ya? Jadi semuanya tuh semesta itu semuanya nggak juga hanya yang huruf C dan T aja, yang A boleh, B boleh, D boleh dan lain sebagainya. Ini semuanya disebutnya himpunan semesta. Pokoknya yang benar-benar mencakup keseluruhan, ya. Contoh lagi. Misalnya nih, himpunan A itu himpunan warna yang disukai oleh kakak. Terus isinya ada biru, merah, hitam gitu kan. Nah, terus himpunan B misalnya adalah warna yang disukai oleh adik gitu. Isinya itu adalah apa ya? Hijau dan kuning gitu. Nah, kalau kayak gini berarti semestanya apa? Ya pasti himpunan warna gitu ya kan. Di sini boleh ada selain dua ini bisa ada ungu misalnya, ada putih, ada apa lagi? Ada pink. Nah, pokoknya semua warna itu masuk ke dalam semesta walaupun nggak ada di A, nggak ada di B. Semuanya tapi masuk karena semuanya ini kan warna gitu ya. Jadi semesta itu begini gambarannya. Ngerti ya? Kita coba sekarang sebutkan himpunan semestanya. Yang pertama ada A nih, himpunan A, bulu tangkis, dan tenis. Yang B, pingpong, basket, voli. Kira-kira semestanya apa? Gampang ya, ini berarti jenis olahraga. Semestanya gitu kan. Kalau misalnya disebutin nama himpunan dari A dan B masing-masing, bisa nggak kira-kira apa? Yang A nih bultang sama tenis, bisa aja kan, harus lebih spesifik dong daripada olahraga, berarti dia olahraga yang menggunakan raket, cocok kan? Nah, kalau si A berarti himpunannya itu. Si B olahraga yang menggunakan yang menggunakan bola. Nah, dari dua itu dicakup oleh semestanya, olahraga. Tapi si semesta ini boleh nggak ada olahraga lain di luar ini? Boleh-boleh aja. Misalnya si semesta juga ada sepak bola, terus ada apa lagi ya? Baseball dan lain-lain. Nah, itu semuanya masuk ke semesta, ya. Yang kedua ada bayam, kangkung, singkong, wortel. Ini yang A. Yang B-nya wortel, terong, oyong. Semestanya kira-kira apa? Gampang kan? Sayuran pastinya. Kalau mau nyebutin yang A lebih spesifik, bisa aja sayuran yang berupa daun hijau gitu, bisa kan? Bayam, kangkung, singkong. Yang B bisa juga sayuran yang bukan daun gitu kan, juga bisa ya. Jadi wortel, terong, oyong gitu. Nah, ini dua-duanya masuk ke dalam semesta sayuran. Di semesta ini lagi-lagi boleh dong ada sayuran yang di luar ini, ya bisa ya. Jadi udah ngerti kan, semesta itu pokoknya semua-muanya deh yang mencakup
dari himpunan yang lebih spesifik gitu ya. Diagram Venn itu pertama kali ditemukannya oleh, pasti namanya mirip ya, John Venn. Nah, dia ini membuat tampilan, bukan tampilan sih ya, supaya himpunan itu dilihatnya lebih enak gitu daripada cuma disebutin aja. Mendingan lebih enak divisualisasi dengan gambar. Contoh, langsung masuk ya ke contoh. Misalnya Kawilo punya semesta itu dari 0, 1, 2, 3 sampai 8 misalnya. Ya, terus ada himpunan A itu isinya 1, 2, 3. Himpunan B itu isinya ada 4, 5, 6. Dah, kayak gini. Kalau kita mau menggambar diagram Venn, pertama itu kita harus bikin persegi empatnya dulu, segi panjang biasanya ya. Segi panjangnya dulu nih. Nah, ini untuk membatasi semestanya. Jadi di dalam segi 4 ini itu adalah semestanya nih. Dari 0 sampai 8 ya adanya di dalam sini. Nah, terus untuk himpunan A sama B biasanya kita bikinnya boleh pakai lingkaran, bisa juga pakai yang agak lonjong gitu, bebas. Pokoknya dia bentuknya kurva tertutup kayak gini ya. Nah, ini kita bikin dulu si A nih. A isinya ada siapa aja? 1, 2, dan 3 gitu kan. Terus himpunan B isinya ada 4, 5, dan 6. Nah, kenapa ini si A dan B-nya terpisah lingkarannya? Itu artinya kalau terpisah nggak ada anggota A yang juga anggota B. Ngerti nggak? Kalau misalnya dipisah gini kan berarti ya nggak nyambung nih ya. Misalnya kayak gini, A sama B. Ya udah, himpunan A sendiri isinya himpunan A, himpunan B sendiri isinya himpunan B. Beda dengan kalau misalnya begini. Nah, kalau misalnya begini ya artinya himpunan A ada juga yang merupakan himpunan B di sini kan. Ini kan dia masuk ke sini juga gitu ya. Tapi karena di sini nggak ada yang sama, ya udah berarti terpisah. Nah, sekarang si A 1, 2, 3, si B 4, 5, 6. Terus semestanya katanya 0 sampai 8. Ada nggak yang belum ditulis nih di semesta? Pastinya ada. Kurangnya berapa? Ini kan 1, 2, 3 udah, 4, 5, 6 udah. 0 belum ya? 0, terus 7, 8 belum nih kan, tiga-tiganya kan. Nah, ya udah, kekurangannya kita taruh di luar himpunan A dan B, tapi masih di dalam semesta. Jadi di luar ini ada 0, 7, dan 8 gitu. Jadi lengkap nih kan semestanya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Himpunan A-nya ini, himpunan B-nya ini. Nah, jadi gini nih cara menuliskan menggambarkan diagram Venn. Bisa ya, nanti kita latihan lagi. Sekarang kita coba latihan. Di sini ada diagram Venn, ada himpunan A, himpunan B, dan semesta kayak biasa ya. Yang pertama nih, pertanyaan pertama, sebutkan anggota himpunan berikut. Sekarang himpunan S, siapa aja, A siapa aja, B siapa aja. Yang gampang sebenarnya kita lihatnya yang udah pasti aja nih. Himpunan A dulu nih kan. A itu semuanya yang ada di dalam merah gitu. Semuanya dicakup si merah-merah ini. Si A berarti anggotanya siapa aja? Diurutin biasanya dari yang paling kecil. 2, 3, 5, 7. Oke. Kalau si B berarti yang ini kan. Nah, semua yang ada di dalam biru. Ada siapa aja dia? 2, 4, 6, 8, 10. Udah kan? Disebut semua. Sekarang tinggal semestanya. Nah, semestanya yang di luar dari AB ada 1 dan 9. Berarti kalau kamu perhatiin nih di sini angka yang tercakup di semesta ini 1 sampai 10 secara berurutan, ya kan? Kalau gitu kita tinggal sebutin aja. 1, 2, 3. Nah, ini boleh kamu sebutin lengkap sampai 10, jadi tulis semua, atau bisa juga dikasih titik-titik gini,
terus batasnya sampai 10. Artinya ya di sini udah mencakup 4 sampai 9 gitu, biar nggak kepanjangan. Terus ini ngerti ya? Sekarang yang nomor 2, sebutkan nama himpunan berikut. Nah, kira-kira ini himpunannya namanya apa nih? Semesta. Dari 1 sampai 10. Startnya dari 1 sampai 10. Berarti dia himpunan, disingkat aja ya, bilangan apa? Kalau startnya dari 1, bilangan asli, ya kan? Kalau cacah, startnya dari 0. Kalau bulat, minus-minusnya juga ikut. Nah, kalau dari 1 itu himpunan bilangan asli. Sampai sini bener nggak? Cukup nggak? Nggak cukup, karena kalau bilangan asli doang bisa dong lebih dari 10, 11, 12, 13 sampai tak hingga. Nah, ini harus dispesifikin lagi nih, karena dia kan cuma sampai 10 nih kan. Berarti himpunan bilangan asli yang kurang dari berapa? Kurang dari 11 gitu ya. Baru si A-nya nih yang lebih spesifik lagi. A-nya bisa tebak nggak kamu isinya siapa aja? Isinya apa nih? 2, 3, 5, 7. Berarti dia kan himpunan bilangan apa tuh? Iya bener tuh, bilangan prima. Nah, bilangan prima. Sebenarnya kalau kamu mau spesifikin lagi bisa nih. Himpunan bilangan prima yang kurang dari 11. Bisa, tapi nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena kita udah dibatasin sama semestanya nih. Nah, semestanya kan gini nih kan, himpunan bilangan asli yang kurang dari 11. Ya otomatis si A-nya, bilangan primanya juga pasti kurang dari 11 gitu. Jadi kalau kayak gini aja benar, kecuali nggak ada semestanya nih ya. Kecuali cuma gini doang, ya himpunan bilangan prima bisa sampai tak hingga, bisa lebih 7, 11 dan seterusnya gitu. Tapi karena dibatasin semesta ya berarti dia emang cuma sampai segitu. Kalau yang B, nah ini kumpulan apa berarti nih? 2, 4, 6, 8, 10, gampang ya. Himpunan bilangan genap. Oh udah deh, dia juga udah dibatasin sama semesta. Jadi nggak perlu diperjelas kalau genapnya itu harus bilangan asli yang kurang dari 11. Nggak usah, karena di sini udah dibatasin sama semesta. Oke? Yang nomor 3, sebutkan anggota himpunan yang termasuk anggota A dan B. Nah, kalau termasuk berarti dia artinya dua-duanya ada di dua-duanya. Si A punya dia, B juga punya dia. Nah, si 2 ini kan 2 ada di A, ada di B. Ya udah, berarti isinya cuma si 2 doang gitu. Yang tidak termasuk anggota A dan B. Nah, berarti di luar ini, tapi masih di dalam semesta. 1 dan 9. Udah, gampang kan? Tentukanlah himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan berikut ini. Yang A, semestanya apa coba? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, kalau kamu mau bilang ini bilangan asli, nggak mungkin dong, karena dia nggak berurut. Dan ada batasnya juga. Jadi apa nih kira-kira nih? Angka ini itu membentuk angka 12 ya kan? Jadi dia siapanya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 itu adalah faktor. Nah, faktor dari 12 semestanya, isinya ini berarti kan ya. Yang si B gampang nih, teh hijau, teh oolong, teh herbal, teh hitam. Jenis-jenis teh gitu kan. Udah deh ya. Tentukanlah himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan berikut ini. Yang A itu adalah himpunan C. Nah, ada kodi, lusin, gross, rim. Pasti udah pernah dengar kan? Yang kalau kita beli barang, bisa dalam istilah ini, misalnya kertas, 1 rim 500 lembar gitu kan. Terus lusin, misalnya beli donat selusin ya isinya 12. Kalau gross, nah, kalau gross itu 1 gross itu 12 lusin. Jadi 1 gross itu 144 buah ya. Kalau kodi 20. Oke, nah ini disebutnya apa nih? Semestanya berarti kita nyebut mereka ini apa? Satuan
kuantitas. Nah, ini disebutnya satuan kuantitas ya. Yang D, himpunan D, lili, cempaka, kamboja, gampang. Ini adalah nama-nama bunga ya. Sip. Gambarlah diagram Venn untuk himpunan berikut. Jadi awalnya pasti kalau diagram Venn kita bikin bagian luarnya dulu gitu kan. Terus ada apanya? Ada semestanya ya. Ada semesta, terus baru kita bikin himpunannya. Ini sih himpunan A. Himpunan A isinya siapa aja nih? 3, 4, 5, 6. Nah, belum selesai nih. Di sini ada 7 itu bukan anggota dari A. Berarti di luar gitu kan. 8 juga bukan anggota dari A. Berarti di luar juga, tapi masih termasuk di semesta. Ya, bisa ya? Lagi nih, gambarlah diagram Venn untuk pasangan bilangan berikut. Nah, ini harus kita sebutin dulu anggotanya. Himpunan P itu katanya anggotanya adalah X, dan X itu bilangan genap antara 1 sampai 10. Berarti mulainya dari 2, terus 4, 6, 8. Udah kan? Karena sampai 10 nih antara, berarti tengah-tengahnya aja. Yang Q-nya dia itu bilangan prima antara 1 sampai 10. Nah, 2 berarti kan 3, terus 5, 7, 9 enggak kan? Ya udah, berarti segini aja. Baru digambar diagram Venn-nya. Nah, kayak gini kan? Sebelumnya di sini kamu perhatiin dulu nih, si anggota P sama Q ada yang sama nggak? Ada nih, sama-sama 2 ya kan? Jadi nggak bisa nih kalau kita bikinnya terpisah karena ada yang sama. Kamu nggak, kalau nulis 2 kali gini aneh kan? Kalau misalnya di sini himpunan P, di sini himpunan Q, sama-sama punya 2 tapi kamu nulisnya misah, aneh. Jadi yang betul itu adalah, nah kayak gini ya. Ini buat si P, ini buat si Q. P itu isinya kan 2, 4, 6, 8. Yang sama itu 2. Jadi 2 itu ditaruh di sini karena dia merupakan irisannya. Irisan itu artinya dia itu punya anggotanya ada di P juga, punya Q juga gitu. Jadi taruhnya di tengah. Sisanya ya yang cuma anggota P doang, taruhnya di bagian P aja. Kalau Q-nya berarti sisanya ya tinggal 3, 5, 7. Udah kan? Ya, berarti begini. Next, gambarlah diagram Venn untuk pasangan bilangan berikut. Ada himpunan U. Yang ini berarti X itu faktor dari 12. Ya udah tinggal kita sebut ya. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Oke, buat si V, X itu adalah bilangan ganjil antara 0 sampai 10. Gampang ya. 1, 3, 5, terus berapa? Nah, 6, 7, 9. Nah, kayak gini kan? Baru kita bikin diagram Venn semesta. Ada yang sama nggak? Kita cek dulu. 1 sama, 3 sama. Ada lagi? Enggak. Nah, berarti pasti kita bikinnya begini. Nah, ini untuk U, ini untuk V ya. Isinya yang sama berarti di tengah. Sisanya ya punya masing-masing. 2, 4, 6, 12. 2, 4, 6, 12. Di sini 5, 7, 9. Bisa ya? Tuliskanlah semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Gampang ya, tinggal kita lihat diagram Venn-nya. Yang A itu ada, nah kalau ya kita mau bikin kalau kita mau nyebutin himpunan A berarti semua yang masuk ke sini kan, sampai sini juga nih. Nah, sampai tengah nih ya, pokoknya yang dibatasi lingkaran hitam yang untuk A. Ya udah, tinggal kita sebut ini hurufnya ada apa aja nih. P, I, S, A, N, G gitu kan. Kalau si B ya berarti sisanya. Dia punya P, A, E, Y.
Oke, udah ya. Kira-kira dia mau bikin kata apa nih? Pisang sama pepaya nih ya maksudnya, tapi kan nggak berulang. Kalau apa anggotanya itu disebutinnya yang beda-beda aja, ya.